Selamat pagi Bu Erviana. Ini kok Bu Ari jam segini ada di kantor ini? Baru nggak ada jadwal ngajar, Bu? Ini kebetulan saya Bu, pelajaran olahraga. Jadi Oh, ini saya kan begitu. kosong hari ini. Ini saya di Oh, ya. mau ngoreksi ini rencananya. Oh, sama dong, Bu. Ini saya juga baru nggak ada jadwal ngajar nih. Kelas saya sedang pelajaran agama. Oh iya, sama berarti kita kosong. Bu Ervi, jenengan ada waktu enggak? Sekarang, Bu? Iya, mumpung kita sama-sama kosong. Saya itu Oh, sebenarnya pengen ngobrol sama jenengan. Ada yang mau saya oh, alah. bicarakan. Oh, siap. Ini saya kosong ini, Bu. Kebetulan ini sampai nanti jam istirahat. Mau ngobrol apa sih, Bu? Ya, saya mau ngobrolin tentang murid saya, Bu. Ini kebetulan tuh murid saya itu ada yang memang membuat saya pusing beberapa hari ini. Walah, Terus saya sampai bikin pusing. iya, aduh. Ini Bu Ervina ada waktu toh, Bu? Iya, saya ada waktu kok, Bu. Sekarang aja yuk, Bu, yuk. Ngobrol Iya, aja. iya. Ya, terima kasih ya Bu ya sebelumnya ya. Oh ya, siap. Kita ngobrol di kelas aja kok, Bu. Biar nggak ada yang ganggu nanti, biar kita bisa fokus nih. Iya, nggak apa-apa Bu. Mari di kelas saya atau kelas Bu Ervi ini enaknya Bu. Oh iya, di kelasnya Bu Anu aja, Bu Ari aja. Mari kita Oh ke iya, kelas, Bu. iya, monggo Bu. Nah, nah, Bu Ari, ini sudah di kelas, Bu Ari. Bu Ari itu, Mm-mm. sebelumnya kita ini aja yuk, Bu, yuk, biar nggak ada yang ganggu. HP di silent aja dulu, biar kita nanti fokus Oh nih iya, ngobrolin nanti apa. biar fokus. Ya udah, Iya, saya matikan dulu. ya, Oke. saya juga punya saya silent aja biar nanti nggak ada yang ganggu kita ngobrol nih. Iya, iya, ini Nah, sudah ya. wajar. Nanti malah banyak WA masuk kalau kita Wah, iya. biasanya. Oke, Bu Ari, mau ngobrol apa Ya, sih, Bu? Kok saya malah jadi penasaran ini ada yang mau diobrolin sama saya. ini loh Bu, si Fahri murid saya itu. Aduh, tiap hari ada saja yang tidak masuk. Jadi 1 minggu tuh pasti ada nggak masuknya Bu. Saya tuh sampai, duh, mau bagaimana? Saya tuh sampai pusing Bu. Ditanyain nanti cuma diam. Wah, yo gimana ya? Oh, Pusing alah. saya. Jadi Bu Ari tuh pusing mikirin si Fahri itu toh. Iya, jarang berangkat sekolah Bu. Jadi 1 minggu Oh, kadang alah. paling itu ya ada 2, 3 pasti selama 5 hari itu pasti ada 1 yang tidak masuk, 2 hari tidak Oke. masuk. Terutama di Oh, hari Senin sama hari Jumat itu. oke, ya. Berarti ini ya setelah kita ngobrol ini, Bu Ari pengen ada jawaban gitu ya? Jadi kita ngobrol gini, Iya, kira-kira buat si pengen Fahri itu? sharing gitu Bu. Pengen Oke. sharing sama dia supaya Fahri itu tuh Waduh, iya. rajin belajar, rajin berangkat sekolah, seperti itu. Ada tanggung jawabnya lah. Soalnya Oh, akhir-akhir ini iya. tuh dia sering banget seperti meremehkan gitu Bu. Jadi aduh, Oke. Pusing ya, Bu? Ibu pusing tahu ini nggak soalnya. oh iya, Ibu tahu nggak sih kira-kira Fahri itu kenapa tuh kok jarang berangkat sekolah? Ibu kira-kira tahu nggak alasan dia apa? Ya, saya itu sering tanya juga ke anaknya itu. Katanya tuh alasannya nanti capek. Kalau Senin itu kan olahraga tuh, Bu. Bu, Iya, kok tuh. habis upacara kok olahraga, saya tuh capek berdirinya gitu. Oh, Terus nanti alah. kalau alasan lagi, aku habis senam, nanti masih ada pramuka, nanti sholat Jumatnya masjid jauh. Jadi aduh Oh, ada saja alasannya. mmm, berarti itu Begitu. ya alasannya lebih ke kegiatan sekolah, dia males gitu ya, Bu? Iya, belum lagi nanti Gitu. kalau Senin itu tambah katanya PR-nya nanti banyak habis libur gitu. Aduh, saya Oalah. tambah pusing lagi ini saya itu. Aduh ya Allah, Bu, Aduh. bagaimana itu? Oh, ya Allah, Fahri bikin Bu Ari pusing. Eee, Kira-kira ini Bu, selain karena dia itu males ya sama nggak tertarik mungkin ya sama kegiatan di sekolah, kira-kira Bu Ari, melihat ada faktor lain nggak alasannya Fahri itu jarang berangkat Bu? Mungkin apa gitu Bu? Iya,
dia itu biasanya kan dimotivasi sama kakaknya, karena memang tinggalnya sama Iya. kakaknya. Tapi kakaknya kan, pergi jauh tuh, Bu, kerja jauh Oh, gitu loh di luar iya kota. iya iya. Akhirnya kan ya sudah, jadi kayak nggak ada yang memotivasi dia. Ya ada saudara lain, tapi tidak seantusias kakaknya yang memang kerja Oh, di luar kota itu. Jadi dia tuh kalau sudah mhm, punya ayah iya? juga. Oh, gitu? Iya, jadi udah yatim nih Oh. dia itu. Oalah, jadi sebenarnya kasihan juga ya, Bu, ya? Iya, saya serba salah. Mau saya bagaimana kan, Bu, kalau seperti ini. Saya tuh Mmm, aduh, saya tuh sampai aduh, saya dari kemarin mau curhat sama Bu Ervi sebenarnya ini, biar kita dapat oh, solusi, Bu, iya sebenarnya iya, itu. Bu. Oke oke. Jadi kalau menurut Bu Ari itu, Fahri itu nggak berangkat karena dia itu pertama karena nggak suka sama kegiatan sekolah ya, Bu, ya, dia itu males itu tadi Iya, kalau kita nyebutnya. Yang kedua juga karena ada faktor lain ya, karena nggak ada motivasi itu dari keluarganya gitu ya, Bu, ya? iya, iya, Mmm, Bu, betul. Jadi semua itu biasa tertata, terus dia disuruh mandiri itu nggak bisa, Bu. oh gitu, Jadi ya. jadi kalau Jadi PR jadinya kalau nggak ditanyakan sudah dikerjakan belum ya, nanti sampai di sekolahan disisakan, Bu, ada saja yang tidak dikerjakan. oalah Jadi oalah, iya iya. Iya iya, itu karena kurang motivasi itu tadi ya, Bu, kata Bu Ari. iya, Bu, Oke, ya mhm, iya. Kalau menurut Bu Ari, seharusnya Fahri itu gimana sih kalau menurut Bu Ari seharusnya dia itu jadi yang seperti apa toh? karena dia itu sebenarnya anaknya kan ya cerdas, Bu. Oh Jadi gitu. iya, jadi maunya saya ya karena dia sudah punya, modal cerdas, dia itu ya supaya apa ya namanya, eee, akademik dalam, Ibu, nggih. Dengar, Ibu. Halo, Ibu. Bukan itu Bu Oh, Arika Arik. Bu Ari Oh ya, iya, oke. itu Bu Arika. Heeh, siap. Mohon maaf lah mirip. Oh ya, Jadi gini, berarti Bu, saya itu sebenarnya anaknya pinter sebenarnya ya, itu Bu, aduh, ya? saya takut kalau dia itu mampu, pinter sebenarnya. Jadi, aduh bagaimana ya kok terus ya cuma saya Ya ingin ya ya ya. menunjukkan dia itu jadi anak yang bertanggung jawab. Betul betul, Bu, eman-eman karena masa depannya Mmm, itu kan masih iya iya masa iya. depannya itu dia itu kan sudah tidak ada orang tuanya, maksudnya udah ada nggak ada ayahnya, biar Ya. besok jadi orang yang sukses gitu loh, Bu. Maunya saya tuh seperti itu. Oke ya. Nggih nggih nggih. Kalau berdasarkan itu, Bu, ya kehadiran dan keaktifannya si Fahri itu kalau menurut Ibu itu dia sekarang ini loh yang sekarang terjadi itu ada di level berapa, Bu? Level 5, Bu, dia itu. Oh level Nggak 5, banyak level levelnya, cuma 5 level ya? 5, iya. Sebenarnya kalau, Jadi keaktifan belajarnya bisa sih 5, tapi kalau keaktifan dalam berangkat jadi kayak 5 itu kayak kadang yo kurang, tapi yo karena dia sebenarnya mampu. Saya juga bingung, Bu, ini. oke. Oh, ya ya ya. Kira-kira Bu Ari pengen nggak sih menaikkan gitu levelnya? Ya jelas pengen, Bu, makanya saya ini kan Iya pengen ya, ya Bu, ya masa kita tuh. kita sebagai Mmm, guru itu ya kepengen toh untuk guru selalu ya. nggih, selain guru kita kan sebagai orang tua untuk mendampingi, dia supaya lebih, Iya. apa namanya, lebih aktif lagi gitu loh, Bu, biar ada nanti ke Ya. masa depannya juga kan tertata gitu hidupnya kan. Oke, siap siap. Nah, mau dinaikkan ke level berapa, Bu? Kalau saya Kira-kira, sih Bu, nggak si Fahri? tinggi-tinggi, 7 aja sudah alhamdulillah, Bu, Oh, sebenarnya. 7. 7 Sebenarnya itu dari seperti apa, target Bu? 8 tapi kok 7, Bu. Iya. Ya Jadi 7, 7 7 berarti saja, ya? saja dulu Oke. nanti di kelas berikutnya siapa tahu bisa naik, Bu. Ya Oke. iya, dia mulai Level semangat 7. iya, dia bisa Iya. semangat belajar dengan dia mau mau sendiri gitu loh, Bu. Oh, berangkat sekolah itu penting, seperti itu. Iya. Dia ada interaksi dengan Oke. temannya kan ada motivasi lah, Bu. Kemudian, eee, apa namanya, yang lain-lainnya misal Oh, pembelajaran-pembelajarannya dia ya. manajemen waktunya lah paling tidak. Oke, siap. Berarti level 7 ya, Bu, ya? Iya, Jadi level dia 7 udah pokoknya bisa dia anak seperti tanggung itu. jawab. Betul, Bu. Mhm. Kira-kira, Ya eee,
cara yang akan Bu Ari lakukan apa tuh Bu, biar dia bisa naik ke level 7 tuh? Ya, saya itu rencananya itu ingin mensupport dia, Bu. Baik dia sendiri ya, Bu, secara Iya. pribadi ataupun nanti bersama teman-temannya. Jadi lewat teman-temannya juga. Oh Jadi iya. ya, saya tidak langsung ke dia juga, tapi lewat teman-temannya. Jadi support ya Bu ya. Jadi Iya. mau kasih support. Iya, Bu. Aduh. Oke. Kira-kira ada hambatan nggak ya Bu? Kira-kira bakalan ada hambatan nggak itu nanti? Yang itu Hambatannya semua rencana kan biasanya pasti ada hambatannya ya, Bu. Tapi saya juga sudah mengantisipasi, Bu, untuk hambatan-hambatan tersebut. Oh, udah ada antisipasinya Bu? Nah, iya, saya tetap akan pendekatan selain dengan dia juga dengan keluarga. Saya harus ada iya, harus ada solusi-solusi yang sudah saya siapkan untuk hambatan-hambatan. Oh iya, siap Bu. Kira-kira butuh waktu berapa lama Bu untuk menaikkan level itu Bu? Saya karena ini ya paling enggak saya 1 bulan ya Bu. Oh atau iya, 3 bulan ya Bu ya? Sekitaran oh 3 sampai 4 minggu berarti. Iya Bu. Mau mulainya kapan nih Bu? Saya rencana ini kan sudah hari Selasa. Besok itu saya akan memulai motivasi dengan teman-temannya, memotivasi dengan dia itu mulai besok ini Bu, hari Rabu Bu saya. Oke, mau secepatnya. Langsung ya, gitu ya Bu? Besok lah ya, biar dilakukan. Ya, pokoknya ya. kita harus kerja keras juga. Kerja keras. Oke Bu, kira-kira ada yang bisa membantu nggak kira-kira untuk Fahri ini, apa yang bisa membantu Ibu untuk meningkatkan si Fahri ini, meningkatkan levelnya si Fahri ini? Ya, saya selain akan pendekatan juga akan menciptakan pembelajaran yang mungkin dia jadinya tuh tertarik untuk berangkat sekolah dan dia menyukai saya dulu saja Bu. Iya siap. Dia, wah saya punya sosok guru yang seperti ini nanti. Nah saya betul Bu, mantap. Saya ingin menjadi tempat seperti itu ya, mudah-mudahan bisa lah menjadi itu. Ya berarti 3 minggu ini pokoknya mau meningkatkan ya buat si Fahri itu, mau memberikan support ya buat si Fahri ini. Oke Bu, ada hal baru nggak ini yang mau setelah kita ngobrol? Ada hal baru yang Bu Ari dapat apa Bu? Ada sekali. Saya nanti jadi terinspirasi. Saya akan mengajak teman-teman saya juga Bu. Selain teman-teman anak murid saya, juga Bu Ervi besok ikut membantu saya ya Bu ya. Kolaborasi kolaborasi ya Bu ya, siap. Iya, dengan rekan-rekan yang lain juga nanti saya akan meminta dengan supaya apa. Seperti itu. Iya ya Bu Ari. Sip, semangat. Pokoknya ini terus ya Bu. Jangan patah semangat. Tak tunggu loh Bu, 3 minggu lagi si Fahri kira-kira gimana? Oh iya. Nanti kalau sudah ada perkembangan, saya pasti akan kita cerita-cerita lagi Bu. Hal yang terjadi selama 3 minggu itu kita harus cerita-cerita lagi supaya kita nanti bisa menghasilkan ya solusi-solusi yang terbaik. Tapi hari ini saya ucapkan terima kasih sekali Bu Ervi. Dengan sudah mau mendengarkan cerita saya. Terima kasih juga. Ya nggak apa-apa Bu, saya juga seneng kalau kayak gini, Bu Ari mau bercerita. Oke Bu Ari sudah. Ya. Assalamualaikum Bu Ervi. Waalaikumsalam Bu Ari. Ayo Bu. Selamat siang ini. Siang Bu. Jangan kok kelihatan sedih, kenapa ya? Tak perhatikan dari depan tadi saya lewat kelas. Iya Bu. Saya itu ya sedih, ya bingung. Kumpul ini Bu. Saya sedih banget. Iya Ibu. Saya ini sedang memikirkan sesuatu Bu Ari. Walah, ada apa? Mbok cerita sama saya. Kita enggak sama saya ini. Yang saya tunggu-tunggu. Saya tuh pengen cerita sama Bu Ari, tapi takut ganggu waktunya. Wah, enggak, ini pas saya kebetulan kan udah selesai jam mengajar. Sudah selesai toh anak-anak sekolah. Kita ke taman belakang situ yang alhamdulillah. Untuk ngobrol di sana ada sama yuk di sana saja bagaimana? Oh iya Bu, alhamdulillah kalau Bu Ari ada waktu, saya senang sekali.
Saya butuh ngobrol Nah, soalnya. Mari kita ke taman belakang dulu, Bu. iya, ya kita jalan ke sana. Walah, Bu. Ya, Bu, duduk dulu, Bu, di Iya, sini Bu. aja ini kok Makasih, yang saya sebelah sana panas. Kita duduk di sini saja ya iya, yang Bu. sedikit sejuk. Oke, Bu Mumpung Ari. anginnya juga lumayan ya. Ya, Bu, ada apa? Coba sekarang diceritakan, jenengan itu mengalami apa? Saya tuh bingung ya, Bu, mau bercerita sama jenengan tuh. Eh, saya harus bercerita kalau kalau mau cerita itu sama temen-temen tuh malu. Tapi kalau nggak saya ceritakan, saya kok bingungnya saya gunakan sendiri toh, Bu. Saya tak cerita ya, Bu ya. Ya, cerita saja, nggak usah malu, masa malu. Kita Oke, saling bersama-sama kok. Monggo, Bu, cerita saja, siapa tahu saya bisa mendengarkan ceritanya jenengan. oke. Jadi gini, Bu. Saya tuh bingung loh, Bu. Setiap pelajaran bahasa Jawa, murid-murid saya itu kok nggak ada keaktifannya loh, Bu. Saya itu ngajarnya juga sudah menggebu-gebu, sudah penuh semangat, tapi kok anak-anak saya tuh pasif. Udah gitu nanti kalau ngerjain juga hasilnya nggak maksimal, Bu. Nah, nilainya itu juga, aduh, padahal udah diterangkan kok ya tetap nggak bisa, kayak gitu, Bu. Jadi saya bingung ini, Bu, kenapa kok bisa kayak gini keadaannya itu loh, Bu. Contoh mereka pasif bagaimana toh, Bu, maksudnya itu? Gini loh, Bu, jadi saya tuh nerangkan ya, Bu, saya tuh nerangkan semangat sekali. Anak-anak itu kadang cuman kayak gini loh, Bu, domblong gitu loh, kayak melamun melihat ke arah saya, tetapi kok nggak tahu itu fokus apa enggak. Terus belum lagi ada yang menaruh kepalanya di atas meja, jadi nggak ada semangat-semangatnya itu loh, Bu. Terus kadang juga udah saya ajak, "Yuk belajar kelompok yuk, biar nanti bisa dibantu sama temennya kalau nggak bisa." Loh sama aja Ibu, mereka ini kok kayak udah nggak ada semangat gitulah, Bu, intinya kalau pelajaran bahasa Jawa, saya nggak tahu itu kenapa. Wah, padahal idealnya pembelajaran yang seperti apa sih yang Bu Ervi inginkan dalam bahasa Jawa itu, Bu? Iya, setidaknya kayak pelajaran yang lain, Bu. Jadi mereka itu juga semangat, antusias, terus ngerjainnya juga apa ya ngerjainnya kalau bingung tanya itu nggak masalah malahan kalau saya. Terus dikerjain sungguh-sungguh, terus nanti bisa tahu mana nggak bisanya. Gitu, Bu. Jadi antusias lah, Bu, kayak pelajaran-pelajaran yang lain gitu loh, Bu. Tapi kok kalau bahasa Jawa itu udah ketemu bahasa Jawa, ngelokro mereka tuh, Bu. Gitu. Tapi kalau di pelajaran lain gimana, Bu, itu? Nah ini Bu, alhamdulillahnya kalau di pelajaran lain tuh mereka tuh seneng ya. Misal pun nggak bisa ya, matematika lah. Misal pun nggak bisa itu tetap ada semangat usaha untuk bertanya. Semangat untuk apa ya, mencari tahu. Gitu Bu, di pelajaran yang lain tuh oke-oke aja gitu loh anak-anak itu semangatnya. Tapi kok kenapa di pelajaran bahasa Jawa kok kayak gitu, gitu. Wah, itu semua atau hanya sebagian, Bu, murid jenengan itu yang seperti itu? Sebagian tapi sebagian besar ya Bu, gimana itu Bu? Nah, Jadi itu kalau murid saya itu 28, 20 sendiri kayaknya yang nggak semangat itu, yang 8 itu yang benar-benar anak ini ya pinter, bener dalam artian mereka tuh emang bisa, yang lainnya itu kok dan lemes loyo kayak gitu. wah, terus Bu, ini apa namanya? Ada faktor apa gitu yang Bu Ervi tahu gitu selain maksudnya mungkin Iya. faktor keluarga atau apa kayak gitu ada nggak, Bu, itu? Apa ya Bu, mungkin kalau saya telisik-telisik itu tuh jelas keluarga ada Bu, karena sebagian besar itu memang di rumah jarang menggunakan bahasa Jawa ya Bu. Mereka menggunakan bahasa Indonesia, kemudian, ini Bu, sepertinya juga karena udah dari motivasi dari rumah aja mereka nggak bagus ya motivasinya, jadi saat ketemu di sekolah mereka semakin nggak suka. Terus, bisa jadi, ngajar saya juga Bu, saya mencoba, melihat ke dalam, mungkin ya walaupun saya semangat, tapi mungkin tidak dengan cara yang menarik juga bisa sih Bu. Jadi mungkin lebih itu ke Bu, jadi ada faktornya itu udah
dari keluarga dulu nggak terbiasa, jadi mereka nggak seneng, terus di kelas ya walaupun gurunya semangat tapi mungkin dengan metode yang kurang pas juga ya Bu ya, jadi mereka makin nggak semangat itu. Oh iya iya iya. Terus ini orang tua tahu tidak Bu terkait dengan masalah ini gitu? Iya iya. Orang tua sih sebenarnya kita udah pernah ada pertemuan wali murid ya Bu. Jadi ada pertemuan toh kalau kelas 6 itu sudah saya sampaikan juga saat itu kalau untuk bahasa Jawa itu kok hasilnya itu tidak sebaik mata pelajaran yang lain. Dan orang tua tuh menyadari Bu, oh iya ya Bu, di rumah tuh nggak pernah pakai bahasa Jawa, kita juga jarang menggunakan unggah-ungguh. Nah itu unggah-ungguh, jadi Iya. ya mungkin itu juga sebenarnya mereka menyadari sih Bu, mungkin jadi di rumah mereka juga orang tuanya nggak bisa bahasa Jawa juga ya, jadi seperti itu anaknya juga nggak diajarkan, gitu Bu. Tapi ada dukungan dari orang tua kan Bu selama ini untuk ini gitu setelah jenengan menyampaikan. Oh iya, kalau dukungan tuh pasti ada Bu, selalu ada terus ya walaupun juga menyampaikan bahwa oh iya Bu besok saya biasakan di rumah untuk menggunakan bahasa Jawa, kita biasakan mengenal adat-adat Jawa, mengenal apa ya budaya-budaya Jawa. Tapi ya itu tadi Bu, kita nggak tahu kan kenyataannya seperti apa di rumah karena juga kita nggak tahu di rumah seperti apa. Mungkin mengajarkan tapi hanya berapa lama itu kan juga bisa. Jadi saya belum sampai menanyakan ke dalam lagi sih Bu, tapi kalau dukungan Bapak Ibu saat itu juga mendukung sih, oh iya Bu kita dukung untuk membiasakan, tapi ya itu tadi kembali lagi kok masih seperti ini gitu. Oh iya iya iya. Terus skala untuk keaktifannya Bu untuk muridnya jenengan itu berada di skala berapa kalau menurutnya jenengan? Ya karena tadi saya bilangnya hampir 80% ya Bu dari 27 siswa yang 20 yang nggak aktif, skala ketidakaktifan skala untuk aktivitasnya mereka ada di skala 5 deh Bu. Jadi sudah benar-benar butuh dibenahi. Jadi di Oh skala iya. 5 Bu. Iya 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 iya. Kenapa kok di skala 5 tuh kok sampai skala 5 itu Bu? Ya itu Bu, karena memang mereka nggak aktif, mereka cuma diem, nggak ada usaha untuk bertanya, nggak ada usaha untuk belajar, sekalinya ngerjain yang penting isi, ada isinya tapi nggak tahu isinya apa dan sehingga kurang tepat, itu Bu. Jadi menurut saya itu. Oh iya. Tapi ada rencana menaikkan sampai level berapa Bu? Skala berapa rencananya Bu Ervi ini? Ya, kalau itu saya jelas pengen ya Bu, saya nggak mau lah kita orang Jawa kok pelajaran bahasa Jawa malah kita itu jelek gitu loh, artinya proses pembelajarannya kok jelek. Saya mau naikkan levelnya paling enggak 7 dulu aja deh Bu, saya nggak berani muluk-muluk, yang penting anak aktif dulu lah. Kalau untuk nanti mereka kebiasaannya itu mungkin nanti dulu, yang penting aktif dulu aja, nanti dari aktif bisa saya naikkan lagi mungkin ya Bu ya, itu dulu kalau saya 7 aja deh Bu, level 7. Terus metode apa yang ingin digunakan Bu untuk meningkatkan skalanya itu? Saya jadi berpikir ini tadi Bu, kira-kira apa ya kan, nah tadi kalau dengan kelompok itu mereka itu agak nggak begitu ini ya, nggak begitu excited, mungkin permainan kali Bu, permainan saya modifikasi ya untuk pelajaran bahasa Jawa, untuk materi-materi bahasa Jawa, jadi biar mereka itu senang dulu Bu, saya ajak senang dulu aja nggak apa-apa, kita ngelihatnya ke apa ya, ketercapaiannya materi nanti aja pelan-pelan lah Bu, itu sama mungkin lagu-lagu Bu, anak-anak kan suka nyanyi ya, itu mungkin selain permainan juga dengan lagu-lagu Bu, mungkin itu yang saya mau coba untuk metode menaikkannya, metode pembelajaran yang baru lah. Terus rencana yang akan dilibatkan siapa Bu di sini untuk meningkatkan skala tersebut Bu? Oke, kalau rencana untuk melibatkan orang tua jelas ya Bu ya, karena orang tua itu yang lebih banyak bersama dengan anak-anak. Yang kedua adalah rekan sejawat Bu, kebetulan kelas 6B itu Bu Puput itu juga
masalahnya hampir sama ya. Nanti mungkin kita bisa saling sharing, kemudian nanti saya juga bisa minta bantuan beliau juga untuk kira-kira gimana ya nanti pembelajaran yang menyenangkan. Sama ini Bu, saya mungkin akan lebih banyak belajar mencari-cari di buku atau internet tentang pembelajaran bahasa Jawa nih Bu, yang menyenangkan, yang anak bisa tertarik. Mungkin itu Bu. Mau dimulai kapan Bu ini rencananya? Karena pelajaran, iya. Karena pelajaran bahasa Jawa itu 1 minggu hanya 2 JP ya Bu, dan Iya. hari ini sudah berarti kemungkinan juga minggu depan Bu. Minggu depan mau langsung saya coba aja. Langsung saya coba untuk praktikkan itu, apa yang ingin saya lakukan itu. Waktunya kira-kira berapa Bu untuk bisa tahu kalau udah ada peningkatan kayak gitu? Waktunya, target waktu ya Bu ya? Jangkanya ya. Karena ini tadi yang saya sampaikan cuma 2 JP seminggu ya, jadi kayaknya butuh waktu agak lama deh Bu, kalau untuk langsung berubah itu kan susah ya. Jadi paling antara 4 mingguan lah Bu, 4 minggu saya treatment dulu, ada perubahan tidak. Nah itu jadi 4 minggu Bu, 4 kali pertemuan dulu. Iya. Jadi menurut BRV ini kesimpulannya dari cerita hari ini tuh bagaimana? Ya ini Bu, saya ada kesusahan ya, kebingungan karena murid saya itu nggak bisa aktif mengikuti pelajaran dan hanya bahasa Jawa, tidak untuk pelajaran yang lainnya. Saya ingin meningkatkan dengan cara-cara yang tidak biasanya, yang melibatkan orang tua, melibatkan rekan sejawat, mungkin dengan cara ini tadi Bu, permainan ataupun pembelajaran menggunakan lagu Bu. Jadi itu kesimpulan saya sih Bu, ini tadi kita ngobrol-ngobrol ngalor ngidul ini tadi. Oh iya, jadi ada hal baru nggak Bu dari hari ini yang kita obrolkan tadi, itu ada hal baru nggak? Iya Bu, untuk alhamdulillah ada hal baru ya Bu, saya bisa tercerahkan Bu, walaupun ya sebenarnya tadi saya itu malu mau mengungkapkan ini ke Bu Ari, tapi alhamdulillah setelah kita ngobrol ada hal baru yang saya dapat, yaitu saya merasa tenang Bu, jenengan menenangkan saya, ada rasa ini ada jawaban lah Bu yang selama ini saya bingung, bahwa saya itu harus mencoba merubah metode belajar saya ya. Saya harus menyadari mungkin waktu pembelajaran bahasa Jawa itu bersemangat tapi dengan metode yang masih kurang sesuai. Itu sih Bu, saya dapatkan pencerahannya itu metode yang baru, dan dan itu tadi Bu, mendekati lagi orang tua untuk kerjasama ya. Kerjasama Oh iya, untuk sip itu bagus sekali itu. iya, kerjasama sama orang tua, karena orang tua yang lebih lama kan sama anak-anak daripada kita yang di sekolah. Itu Bu. Betul. Kita kira-kira mau ngobrol kapan lagi nih Bu untuk melihat perkembangannya, supaya kita tahu bahwa obrolan hari ini tuh ternyata ada peningkatan untuk besok gitu ya Bu ya. Nanti kan saya bisa belajar juga untuk kelas saya Bu. Oke Bu, mungkin sesuai yang tadi saya targetkan aja kali ya Bu, 4 minggu ya, kita lihat aja besok, semoga 4 minggu itu perubahannya terjadi ya Bu ya. Jadi mau saya coba dulu 4 minggu, terus kita ketemu lagi deh Bu, saya tak ngobrol-ngobrol apa peningkatan, apa perubahan yang diterima oleh anak-anak itu setelah saya kasih treatment yang baru. Ya udah Bu, mudah-mudahan semuanya berhasil. Saya doakan lancar ya Bu ya. Ini amin Bu. Udah mau pulang ya Bu ya, udah mau absen. Kita siap-siap ketemu lagi di lain hari Bu, kalau ada yang Bu ya, terima kasih ya Bu Ari ya, kita jangan lupa absen ini. Makasih loh Bu. Sama-sama Bu, mudah-mudahan lancar. Yuk kita ke kantor lagi Bu untuk persiapan pulang. Iya Bu. Ya, sama-sama Bu Ari.
Selesai belum Bu Ervi? Belum, Bu. Belum. Mm-mm. Mungkin bisa mulai refleksi dulu aja apa Bu? Nanti kita takutnya kok tiba-tiba Apakah? waktunya hilang, karena kan yang penting Ya, siap. nggih. Oke, nggih. Yep. Jenengan dulu atau? Bacakan ini aja ya. Saya tak bacakan dulu aja. Ya. Oh, jenengan aja karena kan yang saya coaching awalnya tadi jenengan. Iya, siap. Nggih, Bu. Jadi yang sudah berjalan baik selama percakapan di diri saya ya Bu, menurut saya itu saya sudah bisa adanya percakapan kita itu sudah dua arah Bu komunikasinya kita gitu. Terus sudah bisa terbuka dengan masalah-masalah yang dihadapi gitu ya Bu. Sudah bisa percakapan itu ada tujuan-tujuannya yang kita lakukan itu sudah tercapai seperti itu. Iya. Kemudian untuk yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan oleh saya adalah ini Bu, saya harus banyak latihan berbicara supaya bisa terbuka terkadang gitu. Saya masih kadang wah nanti salah enggak ya, saya juga masih ada seperti itu. Iya. Ya, kemudian saya juga ini Bu, nanti saat curhat itu nanti yang saya curhatkan itu fokus gitu apa masalahnya gitu. Takutnya nanti kalau itu saya harus meningkatkan fokus saya supaya yang saya curhat itu seperti itu tidak malah melebar kemana-mana gitu. Yang tingkatkan gitu ya Bu. Terus yang ketiga yang saya lakukan untuk kondisinya supaya kehadiran penuh sebelum dan melakukan coaching ya Bu ya. Saya itu kalau di sini melakukan coaching itu saya harus kayaknya menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang baik. Harus fokus. Itu intinya yang satu Bu, saya itu bisa fokus menghadirkan diri saya sepenuhnya bahwa saya itu sedang ada sesuatu yang harus dibicarakan. Saya sedang menjadi pendengar yang baik yang seperti itu. Intinya itu saya yang harus dilakukan itu fokus saya konsisten itulah dengan yang terjadi. Fokus konsisten. Saya akan perbaiki yang dilakukan itu ya saya akan meningkatkan fokusnya saya itu Bu supaya saya pikirannya itu tidak kemana-mana jadi ya sudah harus terarah apa yang harus saya pikirkan ya itu gitu yang memang saya kerjakan ya harus saya selesaikan. Intinya itu fokus ya kalau kekurangan kelebihan pasti ada ya Bu tapi saya benar-benar ingin fokus dalam hal ini supaya nanti bisa menjadikan saya itu selalu bisa memperbaiki meningkatkannya itu gampang kalau kita udah fokus semuanya kita akan lebih mudah insya Allah seperti itu Pak. Iya Bu, fokus ya saya itu. Kalau umpan baliknya itu dari kegiatan ini ya Bu ya saya rasakan saat di coaching itu ya saya dapat menyampaikan kekurangan kelebihan saya selaku melakukan pembelajaran. Dapat terbuka, saya dapatkan solusi, saya dapatkan pemecahan masalah saya ada tempat untuk terbuka seperti itu. Dan lebih mudah untuk berkomunikasi lah Bu. Dan
satu lagi saya bisa fokus Iya. untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Oh, fokus intinya. Iya. Nggih, Bu. Kalau umpan balik dari Koci itu berarti saya ya, Bu? Oh iya, iya. Iya. Ya, nanti waktu saya jenengan bacakan umpan baliknya jenengan. Oke, Oke, kalau siap. saya waktu jadi coaching itu tadi saya tuh nggak merasa sendiri, Bu. Saya merasa ada teman yang selalu berada di samping saya yang artinya menguatkan saya. Saya merasa Iya. nyaman dan apa ya? Tadi tuh saya dapat menyelesaikan masalah saya itu setelah kita berbincang ya, setelah berbincang dengan saat jenengan jadi coach tadi. Dan coach itu menuntun saya untuk menyelesaikan masalah yang saya hadapi itu tidak kok menghakimi, Bu. Jadi malah nuntun, "Yuk diselesaikan dengan cara," dan caranya pun juga bukan cara dari coach ya, tapi dengan cara saya sendiri tapi telah dituntun oleh coach. Ya, itu yang saya rasakan sebagai coaching setelah di-coaching jenengan tadi, Bu. Iya, Bu. Nah, Terus berarti sekarang refleksi saya gantian ya? iya. Iya, Bu, iya. Oke, Bu. Jadi kita gantian berefleksi, Bu. Kalau sekarang saya refleksi sebagai saya coach tadi, yang sudah berjalan dengan baik itu pertanyaan yang tidak menghakimi dan komunikasinya dua arah, Bu. Jadi antara kita Iya. membuka untuk membantu menuntun agar coaching-nya itu bisa cerita terus gitu loh. Jadi malah didorong untuk terus bercerita. Kemudian yang perlu diperbaiki ini yang perlu saya perbaiki itu adalah pengajuan pertanyaan saya, Bu. Saya itu masih bingung, Bu, kalau mau mengajukan pertanyaan dengan alur tirta. Saya takutnya kalau ini bukan alur tirta itu salah gitu loh. Jadi tadi yang agak saya takutkan dan yang perlu saya perbaiki di situ penentuan pertanyaannya itu mau tak tekoni apa meneh ya, mau tak tanya apa lagi gitu. Kemudian yang akan saya lakukan agar kondisi saya bisa hadir penuh, jelas saya tadi mengajak jenengan untuk mencari tempat yang nyaman. Jadi biar kita bisa saling sharingnya itu nggak ada gangguan. Kemudian juga di silent HP-nya tadi nggih. Jadi dengan hadir penuhnya, dengan fokus, tidak ada gangguan, mencari tempat yang nyaman dan meminimalisir gangguan yang ada, misalnya HP, karena HP itu kan yang sering mengganggu biasanya kalau kita baru ngobrol. Kemudian apa yang akan saya lakukan untuk memperbaikinya? Yang pertama, saya akan belajar lagi, Bu, tentang teknik coaching ini biar saya itu paham benar, terus tahu pertanyaan-pertanyaan. Kalau tadi kan saya bingung pertanyaannya. Nah, kalau saya udah paham benar kan saya udah paham pertanyaannya seperti apa, terus bagaimana cara bertanyanya dan tidak menggunakan itu tadi ya, mengapa kalau pertanyaan terbuka. Kemudian saya juga akan lebih sering praktik, Bu, karena kalau ada ilmu nggak kita praktikkan itu akan hilang. Jadi kalau ada ilmu sering kita praktikkan, maka kan kita akan lebih mengenal, lebih mengena dan lebih nemplek gitu gampangannya. Terus kalau refleksi saya setelah tadi kita coaching itu, melalui coaching itu seseorang akan menemukan potensinya yang dimiliki untuk memecahkan masalah. Jadi ada masalah itu ternyata kita bisa kok nyelesain sendiri. Nah, itu dibantu oleh coach tadi ya. Jadi coach menuntun agar si coach itu bisa menyelesaikan masalahnya dengan potensi yang dia miliki, sehingga coachnya terbantu nggih, dan coach akan menuntun tanpa menghakimi. Jadi intinya itu, Bu, jadi kita itu ono sing cerita nggak malah dihakimi, nggak malah diajari, tapi kita saling sama-sama saling bercerita. Nah, umpan balik, Bu, dari Bu Ari tadi setelah kita coaching umpan baliknya, Bu. Umpan balik dari saya ya yang saya rasakan ya saat di coaching itu ya, saya dapat menyampaikan kekurangan saya, kelebihan saya selama melakukan pembelajaran tuh, Bu, terkait dengan anak-anak juga seperti itu. Saya juga mendapatkan solusi, Bu, pengetahuan dan keterampilan baru tentang bagaimana menyelesaikan masalah tanpa adanya harus malu, harus terbuka. Kita tuh ya
kita, cerita sendiri tapi punya solusi sendiri juga Bu, bagusnya di sini tuh. Iya. Jadi kita Iya menyelesaikannya iya. akan lebih mudah. Terus kemudian dengan melakukan praktek coaching itu lebih mudah berkomunikasi, seperti itu. Jadi Iya, ya itu Bu, ada iya. komunikasi 2 arah yang nanti bisa menjadikan kita itu, lebih terbuka dan lebih mudah menyelesaikan segala sesuatunya, terutama masalah-masalah yang ada. Monggo Bu, umpan baliknya dari Mmm. Oh iya, terima kasih Bu atas umpan baliknya.